Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Selamat pagi, bertemu lagi dengan saya Pastor Indra Daniel Mau. Di pagi hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam channel Kerinduanku Ministry. Pastinya saya percaya setiap anak-anak Tuhan di pagi hari ini yang mendengarkan Kerinduanku Ministry semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Karena kita percaya Tuhan kita selalu menjaga dan menyertai setiap kehidupan kita. Mari bersama-sama sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan di pagi hari ini. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Tundukkan kepalamu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan. Di pagi hari ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan nafas kekuatan semuanya karena kasih dan rahmat-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu yang begitu sempurna kami rasakan hingga saat ini. Di saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami beraktivitas Bapa, apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, kami yang bekerja, kami yang bersekolah, kami ingin terlebih dahulu datang kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk bawa hati kami, untuk kami mendengarkan apa yang ingin kau perkatakan bagi setiap kami di saat ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap kami, hibur kami di saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kerinduanku Ministry di pagi hari ini saya akan memberikan renungan dengan tema Trust in God. Mari bersama-sama kita akan baca firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus, terkadang krisis, masalah, pencobaan terjadi dalam kehidupan kita. Dan terkadang hal tersebut menguji atas iman kita. Namun melalui kebenaran firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini, kita dapat menemukan kekuatan dan pengharapan. Di sini firman Tuhan berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan." Sungguh pesan yang begitu luar biasa dalam kitab Yesaya ini, di mana Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan tahu ketika kita sedang di dalam dunia ini, ketika kita masih ada di dunia ini, tentunya yang namanya krisis, tantangan, permasalahan hidup tidak akan pernah lari di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kekuatannya bagi setiap kita. Nah di pagi hari ini mari bersama-sama kita akan melihat. Saya akan memberikan beberapa poin apa yang harus kita imani ketika kita hidup di dalam Tuhan. Kita percaya pengharapan hanya akan kita dapati ketika kita hidup dalam Tuhan. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh terjadi, tapi percaya bahwa janji Tuhan, pengharapannya ya dan amin dalam kehidupan kita. Dan di pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan mendengarkan ada beberapa poin yang harus kita imani. Bahwa hidup kita di dalam Tuhan tidak akan pernah merasa susah. Yang pertama, di sini kita harus imani bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Krisis seringkali membuat kita merasa sendirian dan putus asa. Terkadang cobaan demi cobaan mungkin terkadang kita alami tidak hanya 1 bulan, 2 bulan, namun tahun demi tahun kita masih hadapi dan kita masih belum menemukan ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun satu yang harus kita imani, Tuhan selalu menyertai kita. Allah Immanuel, Allah selalu beserta kita. Kita percaya bahwa jika kita masih bisa menghadapi hari-hari kita, jika kita masih dimampukan untuk menghadapi hari-hari kita, jika kita masih memiliki kekuatan untuk menjalani hari-hari kita, di situ penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mazmur 23 ayat 4, Daud berkata, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman,
Aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat ini memberikan kita penghiburan bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik dan selalu bersama kita. Bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, gada dan tongkat Tuhan selalu menyertai kita. Di sini gada dan tongkat adalah simbol dari perlindungan kita. Jadi ketika kita pun mengalami berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita merasa lemah, bahwa ingatlah Tuhan berjalan bersama-sama kita. Tuhan mungkin tidak bisa kelihatan dalam kehidupan kita, tapi kita percaya. Dan tadi saya katakan, ketika kita bisa menghadapi hari-hari kita, ketika kita bisa melewati masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, disitulah Tuhan nyatakan bahwa Dia berjalan dengan kita. Mari imani di pagi hari dikatakan dalam hatimu, katakan bahwa Allah menyertai kita. Haleluya. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat merasakan kehadiran Tuhan. Melalui apa? Dengan kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa kita kepada Tuhan. Kita bangun mesbah kepada Tuhan. Kita membaca kebenaran firman-Nya. Bahkan kita mungkin dapat berkumpul dengan komunitas-komunitas yang satu circle. Komunitas yang sama-sama mengimani akan kekuasaan Tuhan yang begitu luar biasa. Mari jangan lari ke dalam dunia, namun larilah kepada Tuhan. Dekatkan hidup kita dengan orang-orang juga yang mengenal akan Tuhan. Jangan biarkan kita tersesat, tapi biarlah kita membawa diri kita ke dalam jalannya Tuhan. Minta pertolongan Tuhan agar Tuhan mendengarkan kita kepada orang-orang yang sama-sama takut akan Tuhan. Dan poin kedua, apa yang harus kita imani ketika kita hidup di dalam Tuhan, itu adalah Tuhan meneguhkan dan menolong kita. Amin. Tuhan meneguhkan dan menolong kita. Jadi ketika krisis itu pun terjadi, ketika badai sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita bisa merasa lemah. Ya wajar karena kita adalah manusia, kita tidak berdaya. Tapi percaya bahwa janji Tuhan meneguhkan dan menolong kita. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus menulis segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, seberat apapun yang menjadi permasalahanmu, seberat apapun yang mungkin terjadi dalam pekerjaanmu, di dalam studimu, ataupun di dalam rumah tanggamu, seberat apapun yang terjadi dalam hubunganmu dengan suamimu, seberat apapun yang mungkin terjadi dalam hubunganmu dengan istrimu, dengan anak-anakmu, bawa itu semua kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Hanya Tuhanlah yang mampukan kita. Dan hanya Dialah yang sanggup memberikan pertolongannya kepada kita. Dan mari ketika kita menemukan kekuatan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita harus selalu sadar bahwa sekalipun terjadi masalah kehidupan kita, meskipun terjadi mungkin kesulitan-kesulitan itu menghadapi kita, yakinlah bahwa memang selama kita masih dalam dunia ini, terkadang ujian itu bisa datang. Namun percaya bahwa ujian itulah yang memberikan kita kekuatan. Semakin kita, iman kita lebih kuat lagi di dalam Tuhan. Dalam setiap doa dan permohonan kita mari, kita mohon kekuatan dari Tuhan dan percaya bahwa Dia mendengar dan menjawab doa kita tepat pada waktunya. Jadi poin ketiga, apa yang menjadi iman kita ketika kita hidup dalam Tuhan, yaitu Tuhan memberikan kemenangan. Jadi masalah kita bukanlah akhir dari segalanya. Pergumulan kita bukanlah akhir dari segalanya. Namun ketika kita mengalami krisis dan kita bersandar kepada Tuhan, maka Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawakan kemenangan dalam kehidupan kita. Amin. Dalam Roma 8 ayat 28 Paulus mengingatkan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jangan pernah sekalipun kita ada terpikirkan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan melupakan kita. Sekalipun Dia tidak pernah bisa untuk tidak mengasihi kita. Sekalipun Dia tidak pernah bisa untuk Dia melupakan kita. Allah turut bekerja di setiap permasalahan dan pergumulan kita. Allah turut bekerja berusaha dalam setiap pergumulan kita. Dia ingin agar iman kita dimenangkan. Iman yang terus bersandar kepada Tuhan. Iman yang terus mengandalkan akan kekuatan Tuhan. Di sini
Tuhan mengajarkan melalui ayatan tadi bahwa Tuhan dapat mengubah setiap situasi. Bahkan yang tampaknya paling buruk sekalipun. Namun ini terjadi sesuatu bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Bagi setiap mereka yang mengandalkan Tuhan. Karena itu jangan pernah lari dari pertolongan Tuhan. Jangan pernah lari dari Tuhan ketika masalah itu terjadi. Jangan pernah sekalipun ketika kita mengalami ujian, kita memilih untuk mundur di hadapan Tuhan. Namun mari kita terus maju pada Tuhan. Contoh dalam ayat Alkitab adalah kisah Yusuf. Jika kita mempelajari kisah Yusuf, kita melihat meskipun dia dijual oleh keluarganya. Meskipun orang yang terdekat kepada dia menyakiti dia. Oleh kakak, oleh saudara-saudaranya, mereka menjual Yusuf menjadi budak. Sehingga Yusuf dipenjarakan. Namun dia tetap setia kepada Tuhan. Dia terus menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kepada Yusuf? Dia meraih kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan dia. Percayalah bahwa setiap krisis yang kita alami ada masanya. Ada musimnya di saat kita menangis. Ada musimnya di saat kita bersuka cita. Ada musimnya di saat kita menabur. Ada musimnya di saat kita menuai. Mari bersama-sama imani bahwa pergumulan kita ada batas waktunya. Haleluya. Sebagai ilustrasi penutup, di sini saya ingin bercerita seorang petani yang mengalami masa sukar dalam kehidupan dia, di mana dia menghadapi musim panen yang buruk akibat badai yang besar. Sehingga apa? Sehingga dia tidak dapat memanen. Apa yang dia telah tanam, dia tidak dapat menuainya. Namun apa? Dia tidak pernah merasa putus asa. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Dan dia terus berharap kepada Tuhan. Karena kesetiaannya. Karena dia tidak menyerah untuk berdoa. Dan dia tetap terus bekerja keras. Maka di tahun berikutnya Tuhan memberikan panen yang melimpah dalam kehidupan dia. Di mana Tuhan memberkatinya dengan panen yang berlimpah-limpah melebihi harapannya. Itu pun sama yang terjadi dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami kesusahan, ada musimnya kita mengalami kesusahan, namun imani ada musimnya juga kita menuai sukacita di dari Tuhan. Dan mari saudara-saudara yang kita kasihi, yang saya kasihi, imani bahwa setiap krisis yang kita hadapi, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan. Dia menyertai kita, meneguhkan dan menolong kita. Jangan biarkan krisis itu sekalipun menggoyahkan iman kita. Tapi jadikan setiap pergumulan kita, krisis yang terjadi dalam kehidupan kita semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Allah yang ajaib. Percayalah pada rencana Allah. Trust God's plan because He knows best. Percayalah kepada rencana Tuhan karena Dia tahu yang terbaik. Trust God's plan because He knows best. Haleluya. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Sebab Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan sebuah kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus bahwa tangan-Mu tak pernah terlambat untuk menolong kami Bapa. Seberapapun besar pergumulan kami yang kami hadapi, seberapapun besar krisis badai kehidupan terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya, kami mau percaya dan kami belajar percaya. Pertolongan-Mu ajaib, pertolongan-Mu tepat pada waktunya di dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami hari demi hari, kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau. Kami semakin hari kami percaya bahwa pertolongan-Mu nyata. Amin dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang tentunya akan menguatkan setiap kami, yang tentunya akan menguatkan setiap iman kami kepadamu Bapa. Agar hari demi hari kami hanya percaya hanya kepadamu saja. Kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu saja Tuhan. Bila firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dapat menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Yang di pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami kembali Tuhan, melalui menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Biar para malaikat-Mu yang menjaga kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menerima kasih dan kemurahan-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus, bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita telah dengarkan di pagi hari ini. Mari terus maju dalam Tuhan dan percayalah bahwa yang punya surga, grace and love with you. Bye-bye.